Anak zaman now atau sering disebut anak milenial biasanya lebih senang berkecimpung di dunia digital maupun teknologi. Namun tidak demikian dengan seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Setio Hermawan ini. Pemuda berusia 22 tahun tersebut lebih memilih untuk beternak sapi. Bahkan kiprahnya tak tanggung-tanggung. Ia mampu mencetak sapi-sapi berkualitas baik, sapi lokal maupun sapi impor, menjadi sapi terbesar di kancah perlombaan tingkat nasional. Tak hanya itu, pemilik Berkah Setia Farm yang beralamat di Desa Depok Rejo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah itu, kini juga menjadi seorang YouTuber sukses dengan nama channel Setia Farm. Channel ini khusus membahas secara kreatif tentang dunia peternakan sapi. Dari hasil pencarian tim kreatif Bagelen Channel di socialblade.com menunjukkan bahwa dalam waktu singkat channel YouTube tersebut telah mampu masuk dalam kategori Grade A. Dengan jumlah subscriber sebanyak 417.000 dengan total video yang diupload mencapai 79 video. Padahal channel ini baru dibuat pada tanggal 11 November 2019. Terhitung hingga tanggal 28 Agustus 2020, channel ini masih berusia 9 bulan. Dari data di socialblade.com, estimasi pendapatan channel ini berkisar antara 20,3 ribu US dollar hingga 324,9 ribu US dollar. Nah, untuk mengetahui lebih mendalam tentang kiprahnya berikut petikan wawancara Bagelen Channel dengan Setio Hermawan. Awal mula saya senang sapi itu berawal dari saya lulus dari SMA. Saat itu lulus SMA saya ada sapi 2 ekor di belakang rumah punya paman. Di belakang rumah makan itu ada 2 ekor jantan dan betina. Saya melihat di situ kok asik gitu kasih makan sapi, dikasih makan kok rakus gitu, enak kan, memang saya senang hewan. Terus yang kedua dia minumnya banyak gitu, saya kagum gitu. Sapi ternyata kalau minum 1 ember itu masih kurang, 2, 3, 4 masih masuk gitu. Nah di situ saya senang, akhirnya saya senang sapi, dibelikan lagi sapi sama orang tua 2 ekor lagi. Ini ada tangga sebelah menawari gitu, saya ambil 2 ekor lagi menjadi 4. Nah di situ saya dikasih tahu sama paman ada pakan sapi yang lebih enak dari air putih gitu. Namanya ampas gandum, kalau kita menyebutnya ya brand. Nah, itu beli di Kuto Arjo atau di kota dari wilayah saya. Beli beberapa karung, saya kasih minum pakai itu, ternyata lebih rakus, lebih menyenengke gitu kan, saya suka gitu. 1 ember kok nggak ada 1 menit habis serot gitu, 2 ember habis, 3 ember habis, saya dimarahin jangan banyak kasihan. Akhirnya dari situ mulai saya suka sapi. Itu pertama saya suka sapi, lalu dari suka sapi itu tidak jauh dari Idul Kurban. Kebetulan juga memang potensi di daerah saya itu kan banyak pengusaha sapi, pengusaha toko bangunan, tambak dan lain sebagainya itu di daerah saya banyak. Jadi kebetulan saya masih punya sapi 4 pada saat itu. Akhirnya saya tawari untuk orang-orang tersebut, saya tawari, alhamdulillah sebagian dari mereka minta banyak, jadi kurang. Akhirnya saya belanja perdana di daerah jauh Wonogiri sana. Saya belanja 1 truk, dapat pada saat itu muat 11 ekor. Itu alhamdulillah habis. Saya ulangi 2 truk lagi, 3 truk lagi, alhamdulillah habis. Perdana alhamdulillah langsung habis 54 ekor, 54 atau 56 saya lupa. Nah, itu perdana saya suka sapi seperti itu. Jadi berawal dari seneng ya, langsung lanjut ke panennya. Jadi panennya saat itu tidak jauh dari Idul Kurban, kurang lebih 2 bulanan sudah Idul Kurban, langsung saya menjual hewan-hewan kurban secara manual, secara spontan dan tidak berbekal ilmu perawatan sama sekali, ilmu peternakan sama sekali. Seperti itu.
Pertama kali saya terjun di dunia kontes sapi itu ada di kontes sapi tingkat Kabupaten Purworejo, tepatnya di lapangan Ketawang, di alun-alun Ketawang gitu. Jadi kesempatan itu memang kontesnya tingkatnya kabupaten, tapi pesertanya tidak lebih dari 50 ekor. Mohon maaf, iya 50 ekor, tidak lebih dari itu. Dan alhamdulillah saya mengikutinya. Iya, bisa dibilang sapinya tidak terlalu besar sih, karena memang di lingkungan Purworejo sendiri pada saat itu saya yang mempunyai sapi ukuran tersebut kurang lebih ya 800-an kilo. Jadi untuk juara satu sama juara 3 itu kami peroleh semuanya. Itu pertama kali kontes tingkat kabupaten. Lalu selanjutnya setelah Idul Kurban itu saya ada yang namanya sapi gareng. Sapi gareng itu sebenarnya sudah sold atau sudah terjual, akan tetapi karena fisiknya terlalu besar dan belum terlalu gemuk, jadi di cancel atau dibatalkan oleh pihak konsumen atau pembeli. Nah, di situ saya berpikir gimana ini di cancel biar tidak rugi. Ya sudah, saya gemukan, saya berikan pakan yang sebaik mungkin, sebagus mungkin menurut saya. Alhamdulillah tidak butuh waktu lama, dalam waktu 4 bulan itu divisit dari dinas Jateng, dari Ungaran kalau nggak salah, itu plat merah Ungaran ya, Ungaran itu bobotnya sudah 1 ton up. Saya juga tidak mengira, tidak menyangka, mungkin keberuntungan bagi kami, bagi saya bejo gitu istilahnya ya, Mbah Gareng bisa 1 ton up, padahal dulunya cuma mungkin 700-800 kilo, karena memang ya tekun yang jelas, tekun titen gitu, orang Jawa, tekun titen, kita berikan perawatan yang optimal, lalu bisa menjadi 1 ton up. Itu pada saat itu saya langsung diundang untuk acara kontes tingkat nasional se-Jawa Tengah di Kabupaten Rembang, Jateng. Itu langsung menyabet untuk kelas sapi simil limosin, kami menyabet juara 1 kategori terbesar dan terberat di kelasnya. Lalu untuk PO juga, PO kami peranakan ongol atau Jawa Brenggolo gitu, itu juga terberat dan terbesar di kelasnya, itu namanya Mbah Gareng. Alhamdulillah sudah, pada saat itu belum 1 ton up karena mengalami penyusutan cukup lama, panas sekali, jadi bobotnya cuma 992, kondisi lapar. Itu di Rembang, Jateng. Nah, itu kontes pertama. Lalu kontes kedua kami langsung tingkat nasional di Kabupaten Karawang, tingkat nasional Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Itu menyambut juara 1 terberat dan terbesar di kelasnya untuk Mbah Gareng dan teman-temannya, bobotnya sudah 1 ton up. Begitu juga untuk tahun 2020 kemarin terakhir tingkat nasional, kami menyambut juara 1 juga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Itu tuan rumah untuk Mbah Gareng dan teman-temannya yang masih banyak lain. Itu untuk sejarah kontesnya seperti itu. Awal mulanya memang didasari cinta terlebih dahulu. Cinta, kita seneng, kita tekun, dan kita memahami karakter karena kita bermain nyawa. Jadi kita beternak itu kita memahami karakter sapi. Sapi itu kan nyawa unik gitu. Jadi tidak semua sapi dikasih makan itu bisa gemuk, tidak. Karena ya itu kenyamanan juga yang pasti, Pak. Jadi untuk jalan-jalan sapi itu kami bukan pamer, Pak, yang pertama. Yang pertama kami memperlihatkan bahwa kegunaan sapi itu sebenarnya bukan untuk tidur, makan, gemuk, jual, tidur, makan, bukan. Sapi itu mempunyai kegunaan, memang dipakai tenaganya untuk sapi Jawa. Sapi Jawa itu tenaganya luar biasa untuk leher di depan punuk sapi Jawa itu ada namanya leher, itu mampu membawa beban yang sangat berat dan tahan gitu loh, Pak. Kalau kuda kan yang diambil larinya, kakinya, kalau sapi lehernya, dan itu bisa buat bekerja karena pada zaman dahulu sapi PO, sapi Jawa lokal itu buat membawa tebu itu untuk gula, itu mampu bertonton, itu masih kuat. Dan saya memperlihatkan, bukan berarti saya pamer atau gimana, enggak. Ini loh kegunaan sapi, ini loh fungsi sapi. Sapi itu unik, sapi itu asik gitu. Enggak cuma makan tidur jual, dari daging bakso makan tidur jual gitu, enggak. Itu asik. Dan kalau memang sudah ada satu keluarga paguyuban, sudah ada komunitas, itu saya yakin satu tujuan pasti tercapai, yaitu apa? Harganya meningkat.
dalam harga meningkat itu, harganya naik itu, petani kecil sejahtera Pak, insya Allah. Jadi petani-petani kecil sejahtera karena apa? Yang tadinya mungkin sapi-sapi biasa kita potong harga daging 120.000, harga ini sapi harga 20 juta, kalau bisa dinaikin mempunyai kelebihan, ada plusnya, saya yakin harganya pasti lebih mahal, selisih 2-5 juta per ekornya. Dan di situ kami tuh merasa ya ini tuh yang dicari tuh sebenarnya seperti ini, bukan buat kami tapi buat semuanya. Jadi motivasi ataupun keinginan beternak, keinginan tani, dan semuanya itu tercapai. Sembodol yang ngarit gitu, ngaritnya seneng. Jadi sapi itu ada kasih sayang tersendiri juga, tidak cuma dikasih makan tinggal enggak, yuk jalan-jalan naik sapi, seperti itu. Jadi memang itu rutinitas, dan sapi juga butuh refreshing, jalan-jalan, karena nyawa itu unik. Jadi butuh, kadang ada emosional, kadang butuh kenyamanan, kadang butuh nafsu, kadang butuh apa-apa, semua itu layaknya kita seperti itu. Berbicara masalah YouTuber ya Pak, jadi awal mulanya ya iseng ya Pak, ya iseng mengisi waktu luang yang jelas. Jadi karena memang awal-awal pandemi COVID itu kita kan bingung Pak, mau ngapain, mau ke pasar nggak bisa, mau jualan sapi juga susah kan. Jadi memang iseng kita buat liputan di rumah, kita buat konten-konten. Niatnya cuma kita nggak berharap lebih kok, kita mengisi waktu luang. Kita istilahnya apa ya, ini sapi-sapi saya gitu, sapi-sapi saya seperti ini, namanya ini bobotnya sekian, kelebihannya bisa dinaikin, minusnya galak dan lain sebagainya. Kelebihannya tinggi panjang, bisa buat gerobak, bisa naik bisa buat dorong gerobak jauh, tahan, itu kelebihannya seperti itu. Lalu minusnya sekian, itu saya paparkan, saya kasih video dan saya upload di YouTube. Niatnya cuma mengisi waktu luang. Alhamdulillah viewernya banyak, yang seneng banyak, yang respon baik juga banyak. Jadi saya tidak berharap banyak dari apapun. Yang jelas YouTuber itu ya banyak positifnya, ada negatifnya juga Pak, karena semua ada min plusnya. Yang jelas positifnya banyak, salah satunya juga marketing saya lebih enak. Jadi pemirsa atau antum semua, Bapak Ibu yang saya hormati, bisa melihat kondisi-kondisi sapi yang ada di setiap farm, karena memang saya berikan deskripsi, saya berikan gambaran khusus satu persatu. Yang namanya seno itu kayak gini sifatnya, yang namanya gareng itu tingkah lakunya kayak gini, yang namanya paing itu emosinya kayak gini. Jadi ada satu-satu itu membawa kesan dan pesan tersendiri untuk pemirsa. Harapan saya cuma satu, yang jelas bismillah pandemi COVID segera berakhir, kita bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa. Saya selaku mahasiswa saya bisa masuk kuliah, Bapak Ibu sekalian yang bekerja bisa melanjutkan aktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi ternak Pak. Semoga generasi-generasi yang seumuran dengan saya itu tidak jijik atau tidak apa ya, tertarik gitu aja. Jadi tertarik dengan peternakan, karena beternak itu asik. Insya Allah kalau didasari landasan cinta, niat, itu tidak akan rugi. Itu harapan saya cuma seperti itu, tidak banyak. Yang jelas oke, bismillah, yuk saya ingin beternak, niatnya saya senang. Masalah laba atau untung itu adalah bonus, yang penting sehat sapinya, yang ngurumat, yang melihara juga sehat, terus paham kalau sapi itu mempunyai karakter yang segini, kayak gini, fungsinya untuk ini, dan harapan kelanjutannya pasti itu harapan semua orang, khususnya pemerintah ya, Indonesia, jangan Indonesia ya, wilayah kita, wilayah kami bisa swasembada daging seperti itu.
Dari Purworejo, Eko Mulyanto, Widarto, Bagelen Channel melaporkan.